Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat selalu. Hari ini masuk perkuliahan kita di riset operasi ini di pertemuan yang ketiga. Tetapi masih membahas bab 2 ya, linear programming. Suplemen saya sudah kirim bagaimana. Suplemen itu berisi tentang perintah-perintah untuk menggunakan aplikasi QAM itu dalam perhitungan itu. Tidak lagi pakai kita yang tulis menulis, tetapi cukup masukkan, pahami ada petunjuknya, masukkan, insyaallah hasilnya akan tepat. Nah, sehingga Anda dengan dengan lugas nanti mampu memahami baik-baik apa yang disebut dengan linear programming. Masuk sekarang di pembahasan metode simplex. Jadi dalam penyelesaian masalah linear programming dengan menggunakan metode grafik itu hanya mencakup dua variabel keputusan saja atau dua kombinasi produk saja. Nah, jika permasalahannya telah melibatkan lebih dari dua variabel atau dua produk, maka pemecahan masalahnya semakin kompleks. Sehingga metode grafik tidak efektif lagi untuk digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah. Nah, untuk itu maka kita menggunakan metode simplex. Jadi metode simplex itu adalah cara pemecahan masalah atau penentuan kombinasi optimal dengan menggunakan metode simplex. Nah, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Artinya dua atau lebih dari dua produk yang dikombinasikan. Nah, ada beberapa hal yang langkah-langkahnya ada 8 paling tidak. Yang pertama, formulasi permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan dan batasan. Nah, kita bikin tabelnya kembali. Kemudian dari situ kita merubah. Yang kedua, merubah fungsi tujuan dan fungsi batasan menjadi fungsi implisit. Yang ketiga, menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel simplex. Dan yang keempat, memilih kolom kunci. Yang kelima, memilih baris kunci dan menentukan angka kunci. Angka kunci itu pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Yang keenam, merubah nilai-nilai baris. Yang ketujuh, merubah nilai selain pada baris kunci. Kemudian yang kedelapan, melanjutkan perbaikan-perbaikan hingga ditemukanlah kombinasi 3 produk untuk mencapai fungsi tujuan, yakni memaksimalkan laba. Nah, contoh soal itu, misalnya ada PT XYZ ini memproduksi 3 macam produk. Misalnya yang pertama kayu gelondongan, ada mebel dan ada triplek. Untuk berproduksi digunakan 3 buah mesin, yaitu mesin satu mesin pemotong, mesin kedua adalah mesin pengawet, dan yang ketiga mesin multi. Ini mesin 3 ya. Ini dirubah menjadi mesin 3. Multiplex untuk membuat. Nah, formulasi masalahnya ini. Jadi ininya diminta untuk menyelesaikan masalah kombinasi produk secara optimal. Itu soalnya. Nah, kita formulasi simplex itu. Jadi ada 3 mesin tadi, ya. Masing-masing mesin 1, 2, 3.
dan yang di ujung sini kanan sekali itu di kiri sekali dari layar Anda bisa melihat kapasitas dari masing-masing mesin. Mesin satu itu kapasitasnya 12, berarti nanti ini lebih kecil dari 12 fungsi batasan. Nah, kemudian yang kedua itu lebih kecil sama dengan 32 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita membuat produk gelondong, produk mebel dan produk triplek. Kalau kita memproduksi produk gelondong itu kita misalnya butuh 2 jam di mesin satu. Kemudian masuk lagi di mesin 2 selama 2 jam dan 6 jam. Tanpa melalui mesin 3 kalau gelondong. Kalau mebel juga seperti itu, mirip-mirip. Di mesin 1 4 jam, di mesin 2 7 jam. Di mesin 3 tidak ada. Tetapi untuk membuat triplek itu menggunakan ketiga mesin itu. Nah, profitnya ini tadi gelondong 6, mebel 8, dan triplex 7 misalnya. Ini kira-kira soalnya. Nah, kemudian formulasi masalahnya, fungsi tujuannya tadi produknya ya. 6x1, 8x2, 7x3. Jadi fungsi tujuan itu Z. Itu untuk laba itu ya. Sedangkan fungsi batasannya untuk mesin pertama itu 2x1 plus 4x2 plus 6x3. Lebih kecil sama dengan 12. Nah, sedangkan mesin 2 6x1 ditambah 7x2 ditambah 4x3 lebih kecil 32. Mesin 3 8x3 lebih kecil, kapasitasnya lebih kecil dari sama dengan 16. Nah, tadi langkah yang kedua, merubah fungsi tujuan dan fungsi batasan menjadi fungsi implisit. Caranya merubah seperti ini. Ya, dari Z sama dengan, nah Z-nya dimasukkan dikurangi 6x1 dikurangi 8x2 dikurangi 7x3 sama dengan 0. Nah, karena fungsi implisit merupakan fungsi persamaan, maka fungsi-fungsi batasan juga perlu dirubah dari fungsi pertidaksamaan menjadi fungsi persamaan dengan cara menambah select variabel atau variabel yang mewakili tingkat kapasitas yang menganggur. Nah, itu biasanya xn plus 1. N-nya itu adalah jumlah produknya. Nah, makanya itu ya variabel select-nya 4, X4, X5, dan X6. Nah, dirubahlah seperti ini. Saya kira dengan mengikuti dari awal itu bisa. Nah, kemudian menyusun fungsi-fungsi persamaan dalam tabel simplex. Bentuk umum tabel simplex adalah sebagai berikut. Bentuk umumnya ini. Jadi ada Z, nah Z-nya 1, kemudian X1, X2, dan Xn. Ya, nah nanti nilai-nilai batasannya di sini dan nilai. Nah, keterangan nilai kanan, nilai setelah tanda sama dengan ini di sini nilai kanan ini. Variabel dasar, variabel yang nilainya sisi kiri dari persamaan. Yang mana sisi kiri dari persamaan kita? Lihat. Jadi angka-angka tadi kita masukkan di sini. Z-nya kan di sini 1. Minus 6, minus 8, minus 7. X4-nya 0, 0, 0, 0.
nilai kanannya 0. Nah, kemudian X4 itu ini ada 2 di sini, ada 4, ada 6, 12. Lihat persamaan tadi. Masukkan ke sini X6. Setelah masuk semua nilai-nilai tadi, select variabelnya ini masuk, maka yang langkah keempat memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk merubah tabel simplex. Dasar untuk menentukan kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai pada fungsi tujuan angka negatif terbesar. Nah, kita lihat angka negatif terbesar adalah di sini, di minus 8. Berarti inilah kolom kunci. X2 itu ke bawah. Ya, ini. Saya tandai, saya kira Anda lihat, itu kolom kunci. Ya, nih. Dalam hal contoh soal kuncinya adalah X2 dengan angka negatif sebesar yaitu minus 8. Kemudian berilah tanda kolom kunci tersebut. Adapun kolom kunci tersebut dikemukakan pada tabel berikutnya. Tabel selanjutnya ini. Ini tadi. Nah, kemudian memilih baris kunci dan angka kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk merubah tabel simplex. Untuk mencari baris kunci, terlebih dahulu mencari indeks tiap-tiap baris dengan cara membagi nilai-nilai pada kolom kunci atau nilai kanan dengan nilai sebaris pada kolom kunci dengan menggunakan formula ini indeksnya nilai kolom kunci dibagi dengan nilai kolom kunci. Ya, nilai kolom nilai kanan ini maksudnya dan nilai kolom kunci dibagi itu 0, bagi ini tak terhingga 12 bagi 14 nanti dilihat hasilnya di sini. Jadi indeksnya penyelesaian pada contoh soal tadi indeks baris ini tidak terhingga. Indeks baris X4 12 bagi 3 ini yang tadi yang saya katakan ini 12 bagi ini 32 bagi 7 16 bagi 0 tak terhingga juga nanti angkanya itu. Ini. Kemudian memilih baris kunci yang memiliki angka positif terkecil. Untuk penyelesaian contoh soal dikemukakan pada tabel 27. Nah, ini baris kunci ini. Jadi angka kuncinya adalah ini 4. Kenapa? Inilah yang paling minimum. Karena ini yang di atas baris pertama baris Z itu tak terhingga. Begitu juga untuk baris X6 tak terhingga juga. Nah, di baris yang X5 itu 4/7. Nah, sedangkan yang ini 12 bagi 4 sama dengan 3 berarti lebih kecil. Nah, inilah angka minimum yang dicari. Nah, itulah nanti pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, itulah angka kunci 4. Nah, kemudian merubah nilai-nilai baris. Merubah nilai-nilai baris dengan cara membagi nilai-nilai yang ada dalam baris dengan angka kunci. Berkaitan dengan contoh soal, angka kuncinya sebesar 4. Tadi 4 ya. Jadi kita lihat di 2 itu X1-nya itu 2/4. X2-nya 4 sehingga 4/4. X3-nya 6, 6/4. X4-nya 1, 1/4. X5-nya 0, 0/4. Nilai kanannya 12 begini. Sehingga hasilnya seperti di bawah ini. Jadi untuk X1 itu 1/2, untuk X2 1, untuk X3 1/2, 1/2 ya. Kemudian X4 1/4, X5 0, X6 0 dan nilai kanannya 3. Kemudian
Ganti variabel dasar pada baris tersebut dengan variabel yang terdapat pada bagian atas kolom kunci. Dalam contoh soal adalah X2. Angka-angka perubahan nilai tersebut ada di tabel 8. Ini tadi. Ini dibuatkan lagi seperti ini. Nah, inilah di X2 tadi yang minimal. Masukkan. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, langkah yang ketujuh, merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Cara merubah nilai-nilai tersebut ya selain pada baris kunci adalah dengan cara sebagai berikut. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Nah, nilai baru pada contoh soal itu Z-nya ya, ini tadi. Nah, jadi minus 8 ya. Nah, dikalikan ini. Nah, sehingga nanti diperoleh sini minus 2, minus 6, minus 8 itu minus 2. Kemudian ini 0, 5, dan 28. Baris kunci yang ketiga seperti ini 11 ya. Ya, dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi, hasilnya nanti akan seperti ini semua. Yang kolom yang di bawah ini tadi. Nah, bagaimana mengisi angka-angka ini? Ya, dengan cara yang saya sudah jelaskan. Kemudian setelah penuh seperti ini. Nah, setelah sudah terpenuhi begini, ini belum maksimal. Jadi kita sudah mulai perbaikan. Ini perbaikan pertama namanya. Jadi masuk langkah ke-8, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Ya, hingga pada baris pertama, baris fungsi tujuan tidak ada lagi angka negatif. Jadi di angka ini nanti tidak ada. Ini masih ada angka negatif 2. Nah, nanti dirubah lagi, cari lagi kolom kunci, angka negatif terbesar, ini berarti nanti di sini kemungkinan. Nah, tuh, ini. Nah, dicari lagi yang semula, nah, angka kuncinya 2,5, 2/2. Dicari lagi dan seterusnya. Saya kira kalau Anda ikutin terus, nanti dapatnya seperti ini lagi kembali. Dan tabel perbaikan 3 ini, tadi ini perbaikan 2 ya. Nah, perbaikan 3-nya ini. Nah. Masih adakah angka ini? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada angkanya nanti, ya caranya ini sama juga dengan yang tadi. Ya, terus menerus. Sehingga nanti tabel perbaikan 4 ini sudah ada angka yang benar di situ. Jadi profit yang terbesarnya 32, 2/5 dikali 1000 berarti 32.200. Dengan kombinasi produk masing-masing untuk gelondong 3/5 unit, mebel 2/5 unit, dan triplex 2 unit. Kombinasi produk inilah yang akan menghasilkan keuntungan sebesar 32.200 yang paling maksimal. Sudah tidak ada angka negatif di fungsi tujuan. Oke, saya kira sampai di situ. Tapi yang paling penting mencari mencari kombinasi tadi ya, yang ini. Dan Anda nanti bisa menggunakan program KIM itu yang saya sudah berikan kepada Anda semua. Itu yang untuk pertemuan ini. Dan sekarang kita masuk ke masalah penugasan. Ini dari linear programming masuk ke masalah penugasan di dalam itu. Ada 3 macam permasalahan dalam permasalahan penugasan. Ini assignment problem. Jadi ada itu nanti di KIM itu ada problem juga, ada linear programming, ada dual, ada primal. Dual itu biasanya simplex. Kalau primal itu hanya satu.
dua produk. Nah, kemudian kalau kita masuk masalah penugasan, ini sesungguhnya mestinya bab lebih lain lagi. Tetapi karena sedikit maka bisa kita tampilkan di sini. Masalah penugasan ada juga assignment problem namanya. Nanti kalau Anda buka KIM-nya di situ ada linear programming, ada assignment problem. Nah, ini yang dimaksud. Oke, jadi assignment problem atau masalah penugasan itu ada 3 hal yang ingin dicapai. Yang pertama masalah minimisasi, yang kedua jumlah tugas tidak sama dengan jumlah karyawan, dan yang ketiga masalah maksimisasi. Nah, contohnya seperti ini, masalah minimisasi. Masalah minimisasi dalam pembahasan masalah penugasan adalah masalah yang berhubungan dengan optimalisasi berbagai kemampuan atau skill dari personalia untuk berbagai macam tugas yang akan dikerjakan dalam operasi perusahaan. Berbagai macam skill di sini berkaitan dengan kontraprestasi atau berkaitan dengan imbalan jasa yang akan diberikan kepada mereka berupa upah atau gaji yang akan dibayarkan kepada karyawan. Sedangkan berbagai macam tugas adalah tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepada karyawan sesuai dengan skill yang dimilikinya. Nah, salah satu teknik pemecahan masalah penugasan adalah metode Hungarian yang dikembangkan oleh De Koning 1916. Nah, penerapan metode Hungarian ini memiliki asumsi antara lain. Sumber-sumber atau skill dari karyawan harus sama dengan tugas yang akan dikerjakan. Nah, kemudian masalah penugasan ini dapat digambarkan sebagai berikut. N adalah sumber yang akan melaksanakan tugas dari N. N adalah faktorial, perpasangan 1. Yang jika diformulasikan ke dalam matriks, maka akan tampak sumber-sumber berada pada posisi baris. Sedangkan tugas-tugas itu berada pada sisi tujuan, pada posisi kolom. Nah, formula umum dari fungsi tujuannya itu bisa minimumkan Z sigma M, di mana I sama dengan 1. Kemudian sigma N ini dikalikan nanti I sama dengan 1, CIJ dikali EJ. Sedangkan fungsi batasannya seperti ini tadi. Fungsi batasannya ini yang di bawah. Nah, kemudian contoh soal. Perusahaan sepatu JK Collection Cibaduyut Bandung memiliki 3 orang karyawan. Andi, Teddy, dan Danu. Masing-masing memiliki skill yang berbeda-beda. Ketiga karyawan tersebut akan menyelesaikan tugas-tugas antara lain, 1. Membuat pola, yang kedua membuat sol, dan yang ketiga merakit pola dan sol. Sedangkan upah bagi karyawan masing-masing, lihat tabelnya seperti ini. Jadi pekerjaan pola itu upahnya 9 ini bagi Andi. Tapi untuk Teddy upahnya 7. Sedangkan Danu 8. Nah, kemudian untuk Sol ini 6, 8, dan 7. Untuk merakit itu antara Sol dan pola ya. Itu 4, 3, dan 5 bagi ketiga-tiganya. Nah, menjawab itu ada 4 langkah juga. Langkah-langkah dalam memecahkan problem penugasan sebagai berikut. Yang pertama, merubah matriks dengan cara memilih biaya yang paling minim di setiap baris untuk mengurangi seluruh bilangan yang ada pada baris tersebut. Itu namanya reduce cost matrix. Yang kedua, memilih biaya yang paling minim pada tabel reduce cost matrix untuk mengurangi seluruh angka yang ada pada kolom atau total opportunity cost. Hal ini dilakukan jika kolom dalam reduce cost matrix tidak ada. Yang ketiga,
mencari jadwal penugasan pada total opportunity cost 0. Prosedur untuk tes optimal adalah dengan cara menarik garis horizontal dan vertikal untuk semua nilai 0. Jika jumlah garis sama dengan baris kolom penugasan, maka masalah penugasannya sudah optimal. Akan tetapi jika masih berbeda, maka perlu dilakukan revisi independent zeros. Nah, revisi total opportunity cost matrix dengan cara memilih biaya yang paling minimum yang belum terliput garis, baik vertikal maupun horizontal, untuk mengurangi seluruh elemen yang terliput. Kembali ke reduce cost matrix. Nah, bagaimana itu reduce-nya? Ini kita buat tabel minimal dulu. Ini tadi. Nah, biaya yang minimum itu adalah 4 kan? Di sini. Di sini biaya minimumnya 3 dirakit itu. Kemudian yang ini yang biaya minimumnya Danu itu ada di 5 ini. Di sini di pola. Nah, lanjut. Kemudian nilai minimal di setiap baris tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai baris reduce cost matrix sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Maaf. Nah, jadi Andi tadi kan 9 dikurangi 4 dari biaya minimum sama dengan 5. Begitu juga di Sol 6 berkurang 4 sama dengan 2. Dan seterusnya. Nah, kemudian total opportunity cost. Berapa total ini? Coba kita lihat. Memilih biaya yang paling minimal dalam tabel reduce cost matrix. Dalam hal ini, nilai yang paling minimum adalah angka 2 dalam kolom Sol dan karyawan Andi dan Danu. Ya. Kemudian diperkurangkan dengan seluruh nilai-nilai yang ada dalam tabel reduce cost matrix. Hasil pengurangan dikemukakan di sini. Jadi 5 kurang 2, 3. 4 kurang 2. Begitu juga karena 2 semua kan. Akhirnya ada yang 0, ada yang masih ada ya. Untuk pola itu kelihatannya Danu sudah 0. Untuk Sol itu Andi dan Danu. Dan untuk rakit itu Andi dan Teddy. Nah, ini kita hasilnya sudah seperti itu setelah diperkurangkan semua. Kemudian ada independent zeros. Nah, karena garis vertikal dan horizontal sudah sama jumlahnya, maka dengan baris dan kolom penugasan, maka langkah revisi total tidak perlu dilakukan. Dan hasil penyelesaian masalah penugasan ditampilkan pada tabel ini. Jadi Andi itu sebaiknya membuat Sol, upahnya Rp4. Teddy merakit, upahnya 3. Upahnya paling minimal ini. Kemudian Danu yang membuat pola. Ini bagaimana melihat itu dengan biaya yang masing-masing sesuai skillnya. Kelihatannya Andi itu lebih bagus dia ditempatkan di bagian membuat Sol saja, menggunting-gunting. Ya, karena upahnya hanya 4. Teddy sebaiknya disuruh merakit dia. Kemudian Danu disuruh membuat pola. Jadi yang pertama bekerja di sini berkaitan dengan biaya yang paling minimal. Sebaiknya Danu dulu yang bekerja membuat pola. Habis itu kemudian bisa bareng ini. Setelah polanya selesai, dirakitlah. Kemudian Sol juga, membuat Sol juga. Kemudian nanti dirakit antara pola dan Sol. Jadi Teddy belakangan bekerja. Ya, jadi itu Teddy yang berakar karena dia rakit antara pola yang sudah dibentuk, kemudian Sol dipasangkan solnya, dibentuk, dirakit itu maksudnya oleh Teddy. Nah, ini begitu menyelesaikan tugas. Itu saya kira. Kemudian independent zeros. Ini kalau ada masalah
berbeda, tugasnya lebih besar dari jumlah lebih kecil tugas, lebih banyak karyawannya. Nah, nanti ada caranya. Kemudian masalah maksimisasi juga bisa Anda baca saja. Ya, saya kira itu nanti ada ini. Atau saya terangkan juga ini masalah maksimisasi. Nah, dalam pembahasan masalah maksimisasi dengan menggunakan metode Hungarian, maka fungsi tujuan disebut dengan indeks produktivitas yang dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan secara individual. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan maksimisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merubah matriks profit menjadi matriks opportunity cost dengan cara mencari profit maksimum. Kemudian mengurangkan dengan elemen angka yang sebaris. Langkah kedua, menarik garis vertikal untuk menghubungkan angka-angka nol. Kemudian yang ketiga, tes optimal. Jika belum optimal, maka ulangi poin 1. Nah, contohnya begini. Total profit perusahaan yang dapat diraih jika mempekerjakan karyawan sebagai berikut. Misalnya ini. Kalau karyawan A itu pekerjaan 1 ini 20. Nah, profit maksimumnya 20. Jadi ada si A, si B, si C. Nah, ada bagian-bagian ini 1, 2, 3, 4, 5. Si A ini bisa seperti ini kira-kira. Nah, maksimum profit itu adalah 22. Ini soalnya jadi untuk pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ini pekerjaannya A, B, C. Nah, kemudian angka-angka tadi merubah matriks profit menjadi opportunity cost. Ya, dengan mengurangkan nilai elemen sebaris dengan profit maksimum. Jadi elemen sebaris itu ini dengan profit maksimum tadi. Ya, ini profit maksimumnya masing-masing. Jadi kita rubah ini. Untuk A ya, kita rubah nanti dengan D. Ini. Nah, jadi 22 sama dengan 2. Yang di bawah itu profit maksimumnya 25 dan seterusnya. Saya kira Anda dengan mengikutinya bisa. Nah, kemudian B, menarik garis vertikal atau horizontal untuk menghubungkan seluruh angka nol seperti dimukakan tabel berikut. Jadi angka nol ini ada, ya ini 0, ini 0, ini 0, nah ini 0, nah, angka-angka 0. Setelah diperkurangkan dengan profit maksimumnya tadi, angka yang ada dalam kolom dan baris itu, masing-masing angka di barisnya, dikaitkan dengan angka barisnya. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, biaya minimum, angka minimumnya ini. Jadi ya ini kelihatannya si A itu minimumnya di 4. Sedangkan si B ini di 4 juga. Sedangkan si C ini di pertama. Dan si D itu di yang kedua. Kemudian si E di sini. Di yang kelima. Nah, jadi itulah kemudian yang dipilih. Nah, berarti si A itu bekerja angka minimum ya, angka itu di biaya minimumnya ya di sini dia bekerjanya bagus. Yang di tempat 00 itu. Jadi A cocoknya di bagian 4 di pekerjaan 4 dan si B juga di 4. Sedangkan si C itu bekerjanya di 1 aja, kemudian ini di si D ke ini dan ini yang keempat. Nah, di bagian 3 ini tidak terlalu biayanya terlalu besar semua, tidak ada yang 0. Angka 0 itu yang dipilih. Saya kira itu yang tugasnya nanti dibaca juga ya, dibaca juga bukunya, saya kira bukunya ada. Nah, nanti itu lebih jelas lagi dan cara menghitungnya seperti itu tadi.
Nah, Anda dengan suplemen yang saya sudah kirim juga bisa mengerjakan dengan model linear programming yang ada di quantitative analysis for management. Aplikasi itu menjadi penting di Anda. Dan saya harap Anda sudah lakukan itu semua. Saya kira itu kuliah kita. Saya stop screen untuk kita berdiskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.